Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Aryansyah dari kelas C Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas makalah dari kelompok kami, kelompok 4 yang berjudul Sumber-sumber hukum dan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi kacau balau. Keberadaan peradilan agama telah ada dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia. Meski harus diakui problem dan kendalanya yang tak pernah usai. Sumber-sumber hukum formil pengadilan agama. Hukum formil merupakan hukum yang menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan itu, dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum ajarah. Dalam pengertian hukum formil, perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan atau melaksanakan isi peraturan. Sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama antara lain yaitu: yang pertama, peraturan perundang-undangan. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu, hakim peradilan agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Yang kedua, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional DSN berada di bawah MUI. Dibentuk pada tahun 1999, lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, akad perjanjian atau kontrak. Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Syarat suatu akad perjanjian itu sudah memahami asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran. Jika akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengundang unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar dan tipu daya, unsur masyir atau spekulatif, dan unsur dulm atau ketidakadilan. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam. Karena dapat akad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian tuntunan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi dan itu dilakukan bukan karena terpaksa, maka ia dipandang ingkar janji yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan prestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Yang keempat, fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagai besar, kitab-kitab
fikih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Yang kelima, adat kebiasaan. Untuk dapat dijadikan sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu harus mempunyai paling tidak 3 syarat, yaitu perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berlangsung dalam waktu yang lama. Yang kedua, kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat. Ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Yang keenam, jurisprudensi. Jurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Dalam hal ini, jurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatkan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah sendiri, yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain, jurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum jurisprudensi. Yang bersumber hukum material pengadilan agama. Hukum material peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Berikut adalah hukum material yang digunakan dalam peradilan agama, disajikan secara kronologis berdasarkan tahun pengesahannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Yang kedua, Surat Biro Peradilan Agama Nomor B1735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Barat. Kedua, aturan hukum acara itu diberlakukan di lingkaran peradilan agama kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga BW atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke-4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Juga diberlakukan WVK yang diberlakukan berdasarkan STB 1847 nomor 23, khususnya dalam pasal 789, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam Violation Forgery atau aturan kepailitan sebagaimana yang diatur dalam STB 1906 nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek peradilan Indonesia. Yang C, kewenangan pengadilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 2006, peradilan merupakan salah satu peranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mengacu pada hukum yang berlaku. Kompetensi absolut peradilan agama tentang dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
1. Perkawinan dilakukan menurut syariat Islam. 2. Waris. 3. Wasiat. 4. Hibah. 5. Wakaf. 6. Zakat. 7. Infak. 8. Sedekah. Dan yang ke-9 ekonomi syariah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.